Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perjumpaan kita, masih di kegiatan tim Galeri Project, channel Galeri Project. Malam ini mungkin kita nggak kayak biasanya, kita ngadain acara yang penelusuran di outdoor kayak biasanya itu enggak hari ini, karena ya bisa dibilang sekarang ini kan lagi ada wabah COVID-19 dan semua lagi dalam keadaan puasa juga sekarang ini kita. Jadi tim Galeri Project mutusin kali ini untuk ngelakuin kegiatan di rumah aja ya. Malam ini kita ada di basecampnya Galeri Project. Jadi kita malam ini mau bahas, mungkin ngobrol santai dengan Raita, Mangatang juga sama Erik. Malam ini kita mau kayaknya mau tukar-tukar pikiran, juga mau bahas perjalanan kita selama ngelakuin penelusuran tim Galeri Project. Juga mau ngomongin tentang mungkin kebanyakan pemirsa yang nonton channel Galeri Project masih banyak pertanyaan seperti apa yang sering dilemparkan ke tim Galeri Project. Jadi sebisa mungkin kami mau memberikan keterangan seperti apa kegiatan kita tuh, apa tujuannya ataupun apa. Karena banyak pandangan orang itu kan melihat selama kita ngelakuin penelusuran itu bisa dibilang ada yang bilang katanya kita ini nggak ada kerjaan ataupun ngelakuin sesuatu hal yang sia-sia. Jadi kita mau coba klarifikasi seperti apanya dan tujuan tim Galeri Project melakukan penelusuran itu apa. Malam ini bakalan kita bahas di hari ini. Jadi mungkin yang banyak orang pertanyaan itu awal mulanya. Jadi mungkin awal mulanya tim Galeri Project ini dibuat, itu bakalan saya jawab sendiri. Mungkin awal mulanya kita ngelakuin penelusuran ini ya berawal dari kita tuh suka ngelakuin suatu karya ataupun, dan seperti umumnya orang lain juga, ibaratnya tentang yang kita bilang ini dunia gaib, kita penasaran. Jadi kita coba ngelakuin, habis itu kita selama ngelakuin penelusuran di situ pun banyak yang kita jumpain. Ya nanti lebih jelasnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Hitam, juga Mangatang bakalan kita tanya-tanya. Sebetulnya di sedikit banyaknya mungkin bakalan jawab apa yang jadi pertanyaan pemirsa ya. Dunia gaib itu seperti apa, terus dalamnya itu seperti apa, itu bakalan bisa kejawab gitu ya. Cuman sebelum itu jangan lupa ya, walaupun kita lagi kayak begini dalam keadaan susah bisa dibilang, dengan ya sekarang ini bisa dibilang keadaan duka, yang dimana kita lagi ada bencana, kita ngalamin bencana, ya sabar, terus ya berdoa semoga cepat berlalu masalah ini dan kita kedepannya bisa berjalan lagi baik-baik lagi. Cuman sebelum itu jangan lupa pemirsa dukung channel Galeri Project seperti biasa, subscribe channel Galeri Project, like juga komennya, biar kita bisa terus membangun yang di sini ini semangat, dimana bagusnya kedepannya Galeri Project ini akan kami buat itu seperti apa. Jadi harapannya dukungan, juga komen positifnya, saran kritiknya, itu segala macam itu dari pemirsanya. Jangan lupa ya pemirsa ya. Mungkin kita langsung aja karena ini ngobrol santai. Jadi mungkin yang pertama ini yang mau ditanya, banyak orang bertanya itu awal mulanya tadinya itu kenapa tim Galeri Project itu ngelakuin penelusuran. Nah, kalau dari saya pribadi ya itu tadi karena ya penasaran dengan yang ada di sini, terus rupanya di dalamnya itu ada banyak macamnya, ada yang dari ya cerita, terus arahan tentang spiritual seperti itu, terus ada juga sejarah yang kami dapat. Cuman dalam penelusuran kami itu nggak gimana ya, nggak segampang sesudah yang jadi di video, karena mungkin kita belum ngelakuin kayak kegiatan live gitu biar pemirsa tuh bisa tahu
seperti apa sih kalau kita ngelakuin penelusuran gitu, karena banyak yang kita alamin ini ya seperti gangguan, ataupun kita pernah juga datang ke suatu tempat itu ujung-ujungnya kami nggak bisa ngelakuin penelusuran, nggak ada hasilnya, dan nggak dibolehin ngelakuin shoot, rekaman itu nggak boleh, ataupun ada juga cerita itu yang nggak boleh disampaikan karena nggak semua cerita itu bisa disampaikan, betul nggak? Iya. Nah itu, cuman mungkin kita bakalan nanya sama Mbah Hitam sama Mang Atang dulu, kayak seperti ini. Kita pernah itu kan Mbah ya, kita pernah di penelusuran, mungkin pemirsa pernah nengok yang baru-baru ini di Gunung Lengkuas yang masih kita ingat itu. Jadi di situ tuh si kameramen kita tuh jatuh. Salah satu tim Galeri Project yang jadi kameramen, si Mas Yudinya itu jatuh waktu itu, sampai terguling salto-salto ke belakang, hampir waktu itu ya peralatan ya mungkin untung aja sih nggak rusak parah sih, cuman ya jadi kita hati-hati. Itu seperti apa Mbak? Karena kan biasanya awalnya itu kalau yang kayak gitu tuh kan, kalau pribadi kayak awalnya tuh kayak kita ngerasa nggak enak, mual, pusing ataupun apa, tapi kok ada juga kejadian yang kayak kita tuh sampai ada yang jatuh tuh kita. Itu seperti apa Mbak Hitam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kita menelusuri tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib, pertama kita agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bahwasannya di muka bumi ini Allah telah menciptakan jin, setan, dan manusia. Jadi di muka bumi ini kita bukan hanya manusia aja yang masih menciptakan. Dalam arti kita biar lebih tahu, lebih paham, mendalami tentang hal-hal gaib seperti apa, karena mereka diciptakan, si bangsa jin pun sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perjalanan kita memang berliku-liku, yang dibilang berliku-liku ya artinya kita ada suka, ada duka, ada dalam tim kita ada perselisihan, itu wajar ya. Wajar dalam arti apa? Karena yang digeluti oleh kita itu adalah dunia gaib. Nah, dalam arti apa? Karena yang dibilang efek-efek dari makhluk-makhluk gaib itu sedikit besarnya berpengaruh sama diri kita. Makanya kita diwajibkan, ya kalau kita pribadi mungkin kita setelah penelusuran kita membersihkan badan, membuang badan semua, membuang kotoran-kotoran, ataupun takutnya ada tempelan-tempelan dari luar sana, gitu kan. Nah itu karena apa? Karena itu berpengaruh. Habis kita penelusuran, masuk langsung ke rumah, apalagi misal contoh di rumah kita punya anak kecil atau ada keluarga, jadi itu bisa berpengaruh, jadi membawa efek untuk keluarga kita gitu. Makanya kita setiap penelusuran ya kita setelah pulang penelusuran kita membersihkan semua pengaruh-pengaruh dari luar gitu kan. Dan tentang kita masalah terjun ke lokasi tentang masalah gangguan-gangguan seperti itu, ya intinya makhluk-makhluk gaib itu tidak semua baik. Ya, ada yang tidak suka dengan kedatangan kita. Kenapa Mas misalkan Mbah nggak suka? Ya mungkin di dunia mereka atau di alam mereka dalam arti mereka terganggu atau terusik, karena tempat keberadaan kita didatangi oleh bangsa kita. Apa katanya didatangi? Ya mungkin dari sisi lain kita udah punya alam masing-masing, gitu kan, alam manusia dan alam gaib. Jadi untuk apa kalian datang ke sini? Nah, di situ kadang kita dalam interaksi dengan makhluk-makhluk gaib, kadang ada yang mau menerima kedatangan kita, ada yang tidak mau menerima. Nah, kalau kita terlalu memaksakan, ya contoh ya seperti itu. Contoh yang seperti yang mungkin terjadi waktu di Gunung Lengkuas. Itu. Ya makanya satu kelemahan titik manusia itu kadang kita lagi lengah. Lagi lengah, lagi kita tidak memperhatikan sekeliling. Ada misalkan
hantaman-hantaman atau tarikan dari sosok makhluk tersebut. Itu kan makanya kita kan setiap syuting diwajibkan untuk berziarah dulu, meminta izin dulu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi keselamatan. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Mas ya. Dan kita wajib meminta izin. Meminta izin kepada makhluk-makhluk ataupun leluhur-leluhur yang ada di tempat. Gitu. Supaya apa? Supaya kita itu dalam arti kalau kita udah diizinkan, kita mau melakukan di situ maupun mediator maupun melakukan penggambaran, ya insya Allah karena mereka udah ngizinin. Itu dalam arti seperti itu, Mas. Itu kalau dari masalah gangguan-gangguan. Gitu. Kalau dari Mang Atang sendiri nih, pas waktu mungkin Mang Atang bisa nyarankan waktu kita ngalamin gangguan ataupun apa seperti itu tuh, untuk orang awam gitu, ibaratnya itu mungkin untuk cegahan gitu kan, kalau kita kan mungkin karena kita memang niatan datang ke situ mungkin lebih lain gitu kan. Cuman kalau untuk yang orang awam dia datang ke suatu tempat ataupun seperti apa gitu, kalau Mang Atang sendiri ada gimana gitu, entah orang awam kalau gimana yang ngerasain gitu, terus gimana kalau sewaktu mereka ngerasain datang ke tempat seperti itu, apa yang harus dilakuin kalau dari Mang Atang tanggapannya? Baik, kalau menurut pandangan saya atau yang pengalaman yang saya alami juga yang belum pernah awalnya dalam hal meneliti di dunia gaib. Jadi bagi orang-orang awam yang tidak memahami dalam hal gaib itu, ya kita harus intinya ya waspada, juga berdoa, jangan sampai kehilangan kendali, ibaratnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya merasakan hal-hal yang tidak enak atau merasakan energi yang tidak enak, jadi jangan dimaksakan kan. Jangan memaksakan masuk ke situ, daripada nanti akan terjerumus kepada hal yang lebih fatal. Jadi lebih baik mundur saja. Memaksakan. Jadi saya harap bagi orang-orang yang awam itu belum memahami dalam hal itu, intinya ya apa yang tadi dibilang sama Abah Hitam itu, jadi kalaupun kita tidak punya amalannya, ilmunya dalam hal itu, kita pamit aja dengan bahasa kita sendiri. Bilang aja. Dan jangan sembarangan buang-buang kotoran atau apa gitu. Tetap kita harus punya pamit itu, izin. Nah itulah menurut pandangan saya. Kalau ini kan kayak Erik sama saya ini kan bisa dibilang kita ini kan berawal, bisa dibilang Erik ini kawan dari tempat kerja, ya, dari ibaratnya kita sama-sama orang awam awalnya. Cuman kita ada rasa penasaran tentang dunia gaib ini. Pas penelusuran gitu, rupanya di dalam itu kan banyak cerita-cerita ataupun ya sejarah-sejarah lah sedikit banyaknya yang jadi nimbulin kami itu bertanya-tanya. Cuman dari setiap kita ngelakuin penelusuran gitu kan, dari awalnya si Erik ini awam gitu kan, awal mulanya kita masuk sebelum sampai bisa malah ngerasain jadi mediator gitu kan, bisa jadi mediator pas awal mulanya, ibaratnya dari awam terus terjun ke kegiatan yang berbau-bau spiritual seperti ini nih. Awalnya pas waktu masih pertama tuh yang dirasain tuh apa kalau ngikutin pertama nengok kita ngelakuin penelusuran gitu? Ya, jadi sebelum itu kan karena saya ini awam, nggak tahu apa-apa kan, jadi rasa penasaran tuh pasti ada. Iya, awalnya ya cuma pengen biar lebih tahu. Dari pengen rasa tahu tuh kita pengen coba gitu kan. Gimana sih sebenarnya ngerasain ketika kita mungkin di lokasi gitu kan. Kita bisa nggak ngerasain seperti orang-orang yang lain ngerasain, oh ini ada aura yang seperti ini, oh ini merinding itu. Nah dari situlah makanya saya pingin coba ngikut awalnya kan. Awalnya kan pengen ngikut aja. Nah, dari awal ngikut itu rupanya disuruh apa ya? Disuruh tes jadi mediator. Karena waktu itu Mbak Hitam nengok si Erik ini waktu itu kalau nggak salah ingat itu waktu itu kayak ada yang nempelin ya. Terus Erik waktu itu ngerasain kayak
badannya tuh berat, tiba-tiba kayak linglung. Kalau kami nengokin itu si Erik ini linglung gitu kan. Jadi terus itulah pertama kali si Erik jadi mediator ya. Tapi pas waktu ngerasain itu awalnya pas waktu kayak linglung ataupun apa ya, sekarang ini kan jadi mediator gitu, apa yang dirasain pertama kalinya? Pertama yang dirasain tuh macam kita nggak percaya, pasti kita nggak percaya, ragu, masa bisa kita gitu, masa bisa sih. Cuma ya karena dari arahan juga kan kita sharing juga, belajar juga harus seperti ini, harus seperti itu. Ya coba kita ikutin dan rupanya dapat celahnya kan, celahnya di mana kita tuh ya bisa berinteraksi dengan makhluk yang seperti itulah. Kita dapat rasanya ya. Memang awalnya kita bingung, nggak percaya, tapi kita bisa ngerasakan, berarti memang benar ada kan, memang benar bisa gitu kan. Kalau selama Erik ngerasain itu, pas waktu kita ngelakuin penelusuran ini, perasaan apa aja yang dirasain? Wah banyak, kadang kalau emang udah kepekaan batin kita, dia bisa ngerasa energi itu setiap kita survei biasanya terasa. Setiap kita kali survei, setiap kita mau ke makam, ke hutan, itu pasti auranya beda-beda. Setiap kita tuju itu pasti beda. Tapi kebanyakan kalau kita biasa jarak ke makam lama itu pasti auranya lebih tenang biasanya. Kalau kita ke hutan, ke apa itu pasti auranya wah ngeri. Lainnya beda-beda ya. Beda-beda. Kan si Erik ini kan dari pemirsa awalnya itu bisa dibilang tuh dari apa namanya ya awam nol gitu kan. Dia terjun ikut di penelusuran tim Galeri Project. Habis itu dia jadi mediator. Nah ini sama Mbak Hitam lagi nih. Jadi kenapa kita harus kayak ngelakuin mediator gitu? Karena mungkin dari banyak pemirsa yang ngikutin channel Galeri Project ini ngerasa, orang ini apain gitu. Karena kalau dari pandangan mata kosong orang awam itu kan, kita tuh seakan-akan bisa dibilang, orang bilang, oh ini acting nih, seperti ini, seperti itu gitu. Kenapa kita ngelakuin, kenapa harus ada kegiatan mediator seperti itu, Mbak? Jadi gini ya Mas, kita dulu pernah syuting di suatu tempat di Jalan Kawal. Waktu kita membuka sering terjadi kecelakaan di situ kan, kita dulu pernah syuting dan ada subscriber kita yang komen mungkin di tertera di situ bahwa kalau bisa mendatangkan narasumber. Nah di situ kita dulu kan pertama syuting kita memang tidak mendatangkan narasumber. Jadi kalau kita tidak mendatangkan narasumber atau warga setempat, nanti pandangannya kita yang buat-buat atau kita yang ngada-ngada gitu. Makanya tim Galeri Project mulai sekarang kita setiap ada video dianjurkan kita harus membawa narasumber atau warga setempat. Biar apa? Biar kita ini ceritanya itu sejalan gitu kan dengan apa yang selama ini masyarakat rasakan, warga rasakan dengan penglihatan kita sendiri gitu. Ya, ini Mbak Hitam, saya menanya. Jadi kalau seandainya itu dari warga setempat dia narasumber dan dia jelasin tentang di lokasi itu seperti ini, seperti itu bisa sama nggak dengan ketika kita ngadakan mediator di lokasi itu, bisa sama nggak, nyambung nggak dengan informasi dari narasumber dengan mediator yang kita dapat gitu? Kalau masalah itu insya Allah nyambung ya? Gitu kan. Makanya kita perlu mendatangkan narasumber, warga setempat, dan kita kenapa harus ada mediator? Dan kita pun ada mediator biar kita ini lebih jelas gitu kan untuk pemirsa semua, lebih jelas tentang keberadaan makhluk-makhluk di sini yang mengganggu atau yang tidak mengganggu gitu. Makanya kita mengungkap apa yang ada di sini. Apa aja yang di situ. Dan satu lagi kita ini itu menurut pandangan saya ya, mungkin karena pandangan tentang ahli-ahli spiritual itu mungkin beda-beda. Karena kalau saya pribadi itu kalau saya itu hati-hati dalam melihat sebangsa jin. Ya. Kenapa harus hati-hati? Karena mereka itu bisa jangan kita terlalu percaya dengan bangsa mereka juga gitu. Gitu. Karena mereka itu memang emang kerjaannya menipu, membodoh-bodohi manusia supaya kita terjerumus dengan rayuan-rayuan mereka gitu. Nah di situ kita harus waspada, harus hati-hati. Nah karena kita makanya yang dibilang
ada jin Islam, ada jin kafir, gitu kan. Ada itu kita harus hati-hati, gitu Mas. Ya sih, memang kalau dibilang mungkin dari pemirsa yang nengok itu mungkin kayak ini acting ataupun apa itu, cuman itu kita udah dari awal itu udah biasa kalau tangkap itu. Cuman ya kalau dari segi pandangan kita ya itu tadi, karena selain kita mendatangkan narasumber untuk dapatin ceritanya itu, informasinya atau apa itu kan ibaratnya kita nambah gitu, karena apa yang kita nggak ketahui itu mungkin bisa dibilang di orang makhluk seperti itu, energi seperti itu tuh lebih tahu gitu kan gitu. Ya, jadi dari awal itulah mungkin bisa dibilang seperti itulah tujuan dari kita ngelakuin mediasi itu seperti itu. Dan kenapa kita datangkan narasumber, biar kita ini ya yang saya bilang tadi, biar biar lebih kuat, tidak berpandangan sebelah pihak. Apalagi kita menguak sejarah, ya tentang masalah sejarah. Kalau kita menguak sejarah, kita tidak bisa 100% dari kebatinan, gitu kan, dari tentang interaksi antara kita dengan makhluk-makhluk astral. Namanya sejarah, kita tetap harus ada bukti kuat, gitu kan. Nah, kita cuman sedikit-sedikit kita bisa menggali sejarah tentang tanah Melayu ini, tentang para datuk-datuk Melayu ini. Makanya kita kan banyak kali lika-liku perjalanan kita, setiap kita ziarah, setiap kita berhadapan, saya pribadi berhadapan dengan para datuk-datuk atau hulu balang Tanjung Pinang ini. Kita ambil hikmahnya lah Mas, dari situ kita ambil hikmahnya. Dalam hikmahnya dari situ, kenapa kok bisa ambil hikmahnya Bang, misalkan dalam arti kita berziarah ahli kubur, bukan berarti si ahli kubur ini yang akan mengabulkan semua doa-doa kita, gitu kan. Benar. Dan kenapa kadang ada orang bilang misalkan itu ke makam itu musyrik. Ada yang seperti itu kan. Benar. Ada juga pertanyaannya seperti itu, kok bukannya diharamkan atau musyrik kita datang ke kuburan. Nah, musyrik itu jadi gini, penjelasan menurut saya pribadi lah ya, pandangan saya nih. Jadi yang dibilang musyrik itu niat dan tujuan kita itu seperti apa dulu. Kalau kita datang ke suatu tempat makam keramat yang dikeramatkan, kalau pandangan saya itu belum tentu makam. Apalagi misalkan itu hanya petilasan. Petilasan itu apa bah? Ya kalau menurut saya pribadi, petilasan itu yaitu bekas singgahan para leluhur kita, para datuk-datuk Tanjung Pinang. Itu kan Tanjung Pinang ini, mereka sempat singgah di suatu tempat, seringlah diziarahi sama warga gitu. Nah, yang dibilang kita kadang dibilang musyrik itu, jadi niat tujuan kita itu seperti apa dulu Mas gitu. Kalau kita datang ke makam meminta bah tolonglah saya nih, saya pengen ini pengen itu supaya saya nih bisa cepat kaya lah istilahnya gitu kan. Kita memotong jalan rezeki, pengen cepat kaya, minta ini minta itu sama kuburan, itu baru musyrik gitu. Tapi kita datang ke suatu tempat, ke suatu makam keramat ataupun petilasan, kita mendoakan ahli kubur, semoga beliau diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Meminta kita kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa harus kita lewat mereka? Dalam arti kalau ahli kubur ini udah dekat dengan Sang Maha Pencipta, gitu Mas. Jadi kalau kita ini manusia yang masih hidup di muka bumi ini masih jauh, masih jauh. Nah, kalau mereka itu yang udah ahli kubur itu udah ada di samping, intinya udah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, setelah sekiranya kalau kita sering mendoakan ahli kubur, berziarah ahli kubur, insya Allah beliau pun akan menyampaikan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu bukan berarti dia yang akan mengabulkan. Benar. Nah, bukan. Nah, itu yang dibilang musyrik itu niat dan tujuannya kita itu seperti apa dulu. Kalau kita datang ke suatu tempat, ya misalkan kita mau cari nomor, mau cari pesugihan, nah itu baru yang dibilang musyrik, gitu. Intinya intinya menduakan Tuhan, itu musyrik. Jadi tambahannya, kalau nama ziarah itu pertama kita memang memuliakan orang yang sudah mulia. Jadi kita ziarah ini seperti ke makam-makam syekh, ke makam-makam orang-orang yang soleh, gitu, yang mulia kan, yang dimuliakan. Jadi ikut serta kita ini mendoakan dan juga menapakuri
perjalanan mereka, atas perjuangan mereka. Nah, kita itu di situ menapakurinya, merenungkan bahwa kita pun akan seperti mereka, apalagi kita sambil mengikuti ajaran-ajaran yang mereka bawa. Nah, itu bukan musyrik. Jadi tujuannya kita bukan meminta ke kuburannya itu. Jadi tetap permintaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuliakan orang-orang yang telah wafat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal ziarah itu, memang versi orang atau sangkaan orang memang ada yang memusyrikan, ada yang itu kan itu hak mereka. Tapi bagi kita ini niatkan tadi kata Abah itu tergantung pada niat, innama amalu biniat gitu kan. Kepada niatnya. Niat kita itu adalah menelusuri terus menafakuri perjalanan mereka dalam hal perjuangan untuk memperjuangkan negara kita, Republik Indonesia, terus mengikuti ajaran-ajaran mereka gitu kan. Ada ayat-ayatnya gitu, nasnya gitu kan. Ibaratnya ihdinas shiratal mustaqim an'amta 'alaihim. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin mencapai kepada jalan yang benar, yang lurus, ya ikutilah seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti mereka, orang-orang yang soleh gitu. Dengan cara mendoakan bukan tujuan meminta. Kuran itu justru diharamkan. Mungkin itu nggak bisa jawab, sebagian bisa jawab orang yang selama ini nanyain. Mungkin ada juga nih yang baru-baru nih, cuman ini kayaknya mulai tegang dari pemirsa juga. Ngopi dulu kan. Kita kan acara kita bawa santai nih. Ini mau nanya juga lagi nih, kayak orang kan banyak yang kayak mengatakan atau apa kan, mungkin kebanyakan pada sering dengar ya. Ini memang kayak kan ada yang mengatakan, bukan mengatakan, malah mungkin ada ayatnya atau gimana ya. Jadi yang sudah meninggal ini kan ibaratnya udah berada di sisi Allah, udah nggak lagi udah urusan sama yang Maha Kuasa lah ya. Urusan sama yang Maha Kuasa. Jadi sewaktu kita kayak ngelakuin mediasi itu, mungkin orang awam ini banyak yang salah tanggap kalau yang apakah itu sama dengan kita kayak bangkitin mayat ataupun seperti apa, atau kita ruhnya itu kita panggilkan, karena dalam pertanyaan mungkin tidak ada orang mati hidup lagi gitu. Seperti itulah kasarnya. Kebanyakan orang yang jadi ngejudge kita, penelusuran kita itu ya seperti itu gitu. Jadi bisa ceritain sedikit dari jadi yang dibilang Mas Antoni mungkin tentang makam keramat. Ya, makam keramat atau yang dibilang petilasan. Ya, seperti itu. Mana bisa sih ruh bisa masuk ke tubuh manusia gitu kan? Kenapa diadakan mediator atau orang itu kok? Dalam arti mungkin kita ambil yang simpelnya aja. Ada seseorang yang di belakangnya kok itu siapa, kayak ada orang tua gitu kan? Kok orang tua ini dalam arti ini, oh si A, si B ini misalkan leluhur kamu, ini datuk kamu, misalnya seperti itu ya, nggak jauh beda dengan makom keramat, gitu kan? Jadi dalam arti memang kalau kita pun nggak bisa menjelaskan tentang masalah makam keramat, apakah itu makam keramat atau petilasan, karena yang dibilang makam keramat, terkecuali kita menyaksikan waktu penguburan, nah, ya kan, waktu kita mendoakan itu baru dibilang oh ini makamnya, karena ini dikuburkan di sini, karena kita tidak tahu, jadi kita pandangan kita petilasan lah seperti itu. Jadi yang namanya orang udah meninggal, tidak ada yang namanya balik lagi lah Mas gitu kan. Tapi kenapa kok bisa tentang ada sosok yang seperti ini menyerupai beliau dan tingkatan ilmunya kok sama? Nah itulah yang namanya ilmu khodam gitu kan. Yang dibilang khodam itu yang dibilang mungkin sebagian masyarakat yang mengerti ada dibilang khodam pendamping, khodam leluhur gitu kan, khodam keturunan ataupun khodam yang hasil tirakat. Nah, nggak jauh lah seperti itu juga gitu. Kalau orang udah meninggal semuanya itu udah urusan sama yang Maha Kuasa. Cuman kalau misalkan seorang itu dulunya misalkan ahli spiritual atau dulunya orang itu orang berilmu tinggi, ya kan, dia udah meninggal tapi ilmu tidak akan musnah. Ilmu beliau itu tetap ada, nah, tetap masih mengitari ataupun
berkeliling mengelilingi yang masih ada di muka bumi ini dalam arti. Nah, kalau misalkan yang dibilang ilmu leluhur, ya khodam itu akan menyerupai si orang meninggal tersebut. Itu karena dulunya si beliau itu bekerja sama dengan sebangsa jin Islam. Nah, tergantung pegangan beliau juga. Kalau misalkan mungkin orang tersebut pegangannya ilmu hitam, ya ilmu hitam ilmu itu nggak akan kemana, nggak akan musnah. Ilmu tidak akan musnah sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ilmu itu tetap akan dia akan mencari tuan yang baru ataupun mencari keturunan yang baru, wadah yang baru gitu. Siapa yang cocok meneruskan beliau? Nggak jauh dengan makam keramat, bukan ruh mereka yang bangkit lagi, bukan, tapi ilmu beliau. Apakah semasa hidupnya beliau mempunyai ilmu? Contoh misalkan mempunyai ilmu harimau putih kasarnya, misalkan contohnya. Ya ilmu itu nggak akan hancur. Justru ilmu itu yang akan menjaga petilasan tersebut, yang akan menyerupai beliau, gitu. Nah, kemana misalkan ilmu itu jatuhnya nanti tergantung si ilmu tersebut, tergantung kecocokan khodam tersebut. Dia akan mencari tuannya yang terikat ataupun ada kaitan darah dengan leluhur tersebut, gitu. Karena diantara misalkan kita mempunyai 7 keturunan, mempunyai anak 4, belum tentu 4-empatnya ini kena ataupun mendapatkan petunjuk seperti itu, tidak. Pasti diantara salah satu 4 orang itu akan didampingi ataupun didatangi khodam tersebut. Mewarisi lah. Nah, akan diwarisi, itu. Nggak jauh dengan makam keramat seperti itu. Jadi yang dibilang makam keramat itu yaitu ilmunya beliau. Kayak contoh kita waktu di Sultan yang di Kota Piring. Oh iya ya, yang di video Kota Piring. Sultan Ibrahim Shah itu kan, beliau memang kalau udah namanya beliau itu udah meninggal itu udah tidak ada urusan lagi, itu udah urusannya Maha Kuasa. Tapi kenapa kok ada sosok seperti beliau? Ya itu yang saya lihat itu memang itu ilmu beliau, khodam beliau, gitu. Makanya saya bilang bahwa ilmu itu nggak akan musnah. Nah, ilmu itulah yang akan menduduki tempat petilasan beliau, yang akan menyerupai beliau. Itu akhlaknya, semua karakternya akan mengikuti jejak dulunya beliau seperti apa, kayak gitu. Itu kalau yang di kayak petilasan seperti itu ya, petilasan ataupun kayak kita datang di makam keramat mungkin seperti itu ya. Terus kalau dibedain dengan kayak kita pas waktu kita nggak selalu penelusuran itu kan ngelakuinnya di kubur makam keramat ataupun di petilasan ataupun seperti apa itu. Kadang kan kita kayak datengin hutan, terus yang kita datangin itu kayak gedung kosong, itu yang diwadahkan di mediator kita, yang sering kan si Erik ini kan, itu tuh ada bedanya nggak? Perbedaan itu pasti ada, Mas. Makanya kita datang ke petilasan atau makam keramat dengan datangnya kita ke gedung-gedung tua, itu kan yang dibilang angker, itu perbedaannya tuh ya pasti ada pasti banyak, gitu kan. Nah, sosok misalkan tentang sosok yang masuk ya itulah yang saya bilang tadi bahwa ada diciptakan itu kita tuh di dunia ini jin, setan, manusia, gitu. Nah, dari sebangsa jin ini kita jin kafir dan jin Islam yang menduduki tempat-tempat seperti itu, tempat jorok, tempat rumahnya misalkan tempatnya kumuh, tidak bersih. Mereka bangsa jin kafir itu akan di situ tinggalnya. Mereka akan nyaman tempat seperti itu, gitu, yang kotor-kotor, gitu. Makanya pentingnya kita setelah kita mengadakan mediator, kita penting mengucapkan salam dulu, gitu, Mas. Jadi kita akan tahu ini sosok jin apa yang masuk, apa jin Islam atau jin kafir. Kalau mediator menjawab salam berarti beliau jin Islam. Tapi kalau mediator tidak mau menjawab salam berarti jin kafir. Oh, betul. Itu. Nah, jadi kan kayak kita pas waktu sering datang ke penelusuran kayak di makam ataupun kuburan, terus gedung kosong, hutan, tempat-tempat angker lah gitu. Itu kan selain kita ngerasain aura gitu kan, ini kan sedikit banyak mungkin yang pemirsa
lihat kalau mungkin kebanyakan di channel, mungkin di Galeri Project ini mungkin belum banyak ya kayak penampakan atau seperti apa gitu. Kalau dari Mbah Hitam nih, karena sama Mbah Hitam sama Mang Atang yang sering kayak ngelakuin pendeteksian gitu kan, itu kan di situ bahasanya tuh kalau orang bilang mata batin ya Mbah Hitam ya, mata batin itu. Jadi pas waktu kayak kita datang ke lokasi seperti itu tuh, yang Mbah Hitam tuh tengok itu seperti apa itu, biar ibaratnya biar orang tuh ngerti gimana ya, kalau ditengok mata batin itu kan mungkin nggak sama ya dengan kita nengok biasa gitu ya, biasa gini. Baik, jadi seperti ini Mas, kalau tentang masalah mata batin itu jadi tergantung diri kita yang mempunyai tentang hal-hal seperti itu atau ahli spiritual ya. Karena mata batin ada yang bisa terbuka untuk selamanya, ada yang kita bisa buka mata batin pas kita lagi di lokasi gitu. Ada juga yang seperti itu. Karena kalau tentang masalah mata batin, makanya kita harus adanya narasumber biar sama dengan penglihatan mata batin saya pribadi gitu kan, tentang ke masa lalu, tentang seperti terjadi yang waktu di Gunung Lengkuas, tentang masalah kolam kenapa kok bisa tutup. Yang saya lihat kan Gunung Lengkuas memang di situ sebangsa jin ataupun makhluk-makhluk astral itu mereka udah menempati di situ, memang udah punya tugas masing-masing. Cuman waktu itu saya pribadi memang tidak boleh ada kata-kata dari bangsa mereka, jangan terlalu dibuka apa yang ada di dalam gunung tersebut gitu kan. Memang kemarin saya buka itu karena memang di dalam tuh banyak timbunan atau harta-harta karun peninggalan zaman dulu gitu. Jadi yang dibilang mereka itu memang udah menjaga. Jadi mungkin atau apa dalam arti mereka itu pemikirannya ataupun kita datang ke sana itu mau menggali harta karun atau mau menarik barang-barang yang ada di situ. Gitu. Padahal kita di situ hanya sebatas penelusuran. Makanya jangan dibuka tentang apa yang ada di dalam gunung tersebut. Gitu Mas. Jadi yang dibilang mata batin itu ya kita misal contoh Mas Santo ya, pas waktu saya buka mata batin gitu kan. Jadi Mas Santo, apa yang Mas Santo rasakan tentang penglihatan sosok beliau itu tidak sama, tidak akan mereka yang sekeliling kita, tim kita tidak akan bisa melihat gitu. Dan kalau misal contoh kita seperti Mas Santo mengada-ngada, contoh ya, selama kita perjalanan Mas Santo hanya iseng-iseng ataupun settingan kita menggambar sesuatu, tidak bisa seperti itu Mas. Karena apa? Karena bangsa mereka pun tidak terima. Misalkan sosok seperti ini, kenapa saya bikin digambar itu kok seperti ini? Tetap mereka pun tidak akan terima kalau kita mengada-ngada. Mungkin dari dulu kita udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Mas. Makanya perlunya saya interaksi dengan mereka, dengan makhluk-makhluk astral tentang masalah penggambaran. Itu pun saya nggak seroboh Mas, kita tetap harus minta izin. Boleh nggak misalkan tim kami untuk menggambar beliau sosok-sosok yang ada di sini. Jadi tergantung, ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Itu ada juga yang mengizinkan tapi tiba-tiba ada penyerangan dari arah-arah sebelah samping atau dari belakang. Nah, kayak contoh kita waktu syuting di Batu Duyung. Nah, waktu di situ kan Mas Santo udah mulai penggambaran, tiba-tiba ada benturan energi. Itu yang dibilang benturan energi. Kalau lama-lama dibiarin ya bisa kesurupan juga. Itu benturan energi. Makanya kita mual ya. Kalau itu kita harus bisa memahami dalam arti energi itu energi makhluk astral. Kalau kita hanya merasakan merinding, itu berarti ada keberadaan mereka di sekeliling kita. Beda dengan rasa mual. Nah, itu benturan energi yang semakin dekat kalau kita biarin bisa-bisa kita tumbang dan bisa-bisa badan kita dikuasai oleh mereka. Gitu. Kalau hanya tempat ini merinding Mas, gini merinding ya Bah, kenapa? Itu menandakan bahwa mereka ada di sekeliling kita. Gitu. Tapi kalau yang namanya udah ada benturan mual atau pusing, itu benturan energi. Karena saking kuat, kalau kita biarin lama-lama akan fatal. Gitu. Jadi ini saya mau nanya dengan Mas Santo nih. Kan kita sama-sama dari nol. Kan sama-sama belajar. Kan Mas Santo dari nggak tahu sampai bisa ngambar itu gimana ceritanya? Apa memang kan
mata batin belum terbuka. Awalnya tuh tiba-tiba bisa ngambar apakah makhluk tuh emang nampain tiba-tiba dari depan muncul semua atau gimana, atau hanya berbentuk asap dulu baru tiba-tiba bisa wujud, bisa bikin gambar, atau emang dia gerakin sendiri atau gimana. Sebenarnya saya masih bingung kalau kalau dari mungkin ya ini banyak yang orang nanyain gitu ya, mungkin ya banyak. Jadi kalau dibilang ada yang orang bilang, oh ini karena suka gambar, oh ya memang suka gambar. Nah memang ada awalnya tuh suka gambar. Kalau nggak bisa gambar percuma, kayak kita nengok sesuatu gitu kan, macam mana juga mau gambar wujudnya kalau kita nggak bisa gambar gitu kan. Kalau bisa nengok memang ya. Terus awal mulanya mungkin cerita sedikit nih kan, awalnya kayak gimana, awalnya tuh merasa, kalau dibilang awalnya tuh merasa itu dulu selama penelusuran gitu kan, kayak Mas Erik bilang tadi, kita awam terus baru belajar gitu kan. Dulu tuh sering kejadian, pernah tuh yang pertama tuh di ini penelusuran di video yang di ini gudang peluru dompa. Nah itu waktu itu tuh sampai ngerasain itu jantung tuh debar kuat itu, sampai napas itu nggak bisa, kita tuh beda, maksudnya lari kita lari itu gimana yang jelasinnya susah gitu. Jadi berdebarnya itu sampai napas itu susah, mau ngatur, mau nyocokin antara degup jantung sama kita narik nafas itu nggak sama gitu. Di situ waktu itu ramai ya Mbah ya, nggak karuan waktu itu, rasanya tuh susah waktu itu. Jadi dari Mbah Hitam jelasin itu waktu itu banyak yang nempelin di situ. Awalnya tuh dari situ, awalnya ngerasa, makin terus ngikutin penelusuran, lama-lama kayak ngerasa, itulah sering nanya-nanya sama Mang Atang sama Mbah Hitam itu, kok saya ngerasa di sini kayak ada ini gitu, ada yang nengok. Terus kalau situ nengoknya kayak gimana? Kalau ini gimana ya? Kalau namanya mata batin, kalau tuh gimana ya? Perasaan jadi, ya Mbah ya. Jadi, bukan wujud asli. Jadi bukan kayak semacam sosok manusia kita berbentuk ataupun mereka itu semacam kayak tembus pandang juga gitu. Jadi dalam arti tembus pandang itu walaupun berdiri di belakang pohon atau di depan pohon, tetap dia akan bisa menembus ke sana. Penglihatan Mas Anto ini bisa menembus ke sana. Tetapi kalau dalam segi gambaran itu macam seperti ada contoh kayak ya mungkin kita ambil simpel contoh wayang kulit lah gitu. Jadi berbayang seperti itu. Dia tembus ke belakang gitu. Ya. Tidak seperti kita sebagai bangsa manusia padat kayak bisa dipegang apa itu, kalau saya pribadi tidak. Itu biasanya dia muncul di dalam pikiran kita atau muncul di pandangan depan mata kita gitu. Kalau yang waktu gambar ya, kalau dari gambar itu ini yang ngalamin pertama kali itu, jadi ya seperti Mbah Hitam bilang itu. Jadi kita nih tahu di situ awalnya tuh dari perasa gitu kan, perasa di situ tuh ada batin, naik ke batin, habis itu bisa dibilang tuh kayak gini, kita ngerasa oh ya di sini Mbah Hitam dari pendeteksian gitu, terus Mang Atang ini pas waktu ngecek lokasi gitu, jadi kita ngerasa oh di sini ada ini gitu, terus dicocokin lagi sama narasumber gini-gini, naik kita pas waktu kita gambar itu, jadi kita kayak Mbah Hitam bilang itu berbayang gitu kan, berbayang gitu. Nah di situ tuh pas kenapa susah, jadi namanya bayang. Kita gambar bayangan itu samar. Nah, kayak imajinasi kita tuh mau seperti apa sih dia ini. Jadi dia tuh berdiri gitu, tapi kita nih nggak plek gitu, kayak gimana ya, kita nengok gitu, nengoknya itu. Contohnya kalau misalkan tiba-tiba Mas Anto lagi menggambar langsung berhenti, itu sedikit, karena tiba-tiba kadang sosok tuh kadang tiba-tiba lari gitu kan. Makanya dalam penggambaran saya benteng Mas Anto dan makhluk astral supaya tidak lari. Makanya saya pribadi saya tahan ataupun saya kunci supaya tidak lari gitu. Kadang kalau lari dia berhenti dalam arti berhenti, hilang, pandangannya hilang gitu, makhluk itu tak ada gitu. Di situ makanya setelah saya pribadi insya Allah saya tarik lagi, baru makhluk itu akan berdiri lagi gitu. Jadi gambar itu ya dibilang dari imajinasi, angan-angan seperti itu tuh ya bisa dibilang seperti itu juga. Cuman kalau dari ada juga yang kayak kita pas lagi
gambar gitu, pernah yang waktu di Tanjung Tanjung Siambang, terus waktu di Pujasera Kijang, waktu itu gambar itu jelas mereka apa namanya itu kayak gimana ya, nggak gerak kayak kalau pernah orang awam itu nengok permainan jalangkung gitu, itu ada kadang tuh seperti itu, kita lagi gini nih terus tiba-tiba dia bergerak kita ikutin. Habis itu pas waktu dia bergerak ini tadi, itu di situ tuh namanya balik lagi ke imajinasi, kita ngerasa di sini ada gitu, tiba-tiba kita nengok bentuk ini, bentuk gitu, disitulah baru nanti perjelas, oh dia sih ini gini, yang kita dapat rupanya dia nih berhenti di situ, nandain oh mungkin ya kalau pribadi ngerasa itu kayak aku nih ada di sini nih, ini aku di sini nih gitu, aku seperti ini nih gini. Jadi dia malah penjelasan Mas Antoni gini tentang masalah mata batin itu. Jadi yang dilihat oleh Mas Antoni itu sosok makhluk astral itu tidak sepadat kayak manusia gitu. Jadi dalam arti itu makhluk astral itu akan mewujudkan menampakkan diri tergantung sama seseorang ataupun yang mempunyai indigo atau mata batin. Walaupun kita melihat ada satu sosok makhluk tapi yang lain tidak bisa melihat gitu. Nah disitulah yang dibilang kegunaannya ataupun khasiat dan manfaat mata batin gitu kan, dibukanya mata batin. Kenapa sosoknya seperti apa yang dilihat oleh Mas Anto ataupun yang mempunyai mata batin itu tidak seutuh manusia bulat ataupun padat gitu. Tapi dia semacam bisa menembus, kita melihat sosok tapi bisa melihat di belakangnya gitu. Nah itu mungkin dari disitulah apa awalnya itulah pelukisan itu seperti itulah penjelasannya mungkin ya, dari Mbak Hitam tadi udah jelasinnya. Jadi ya mungkin kalau di pemirsa yang nonton di Galeri Project ini, channel Galeri Project ini, apa yang kami jelasin ini seperti ini kadang ya balik lagi sih dari pemirsa yang nonton dan menyikapinya itu seperti apa itu, nanggapinnya itu, terus percaya tidaknya itu kita nggak memaksa gitu ya, karena ini yang seperti ini nih nggak bisa dijelasin dengan secara kasat mata gitu tuh, ataupun seperti kita nampak kawan kita ini betul-betul wujud manusia ataupun apa itu tuh nggak bisa gitu, yang namanya dunia gaib ini ya Mang ya. Kayak gitulah. Cuman ya selama kami bikin penelusuran ini yang ngikutin channel Galeri Project terus berlangganan, terus ya ibaratnya sering ngasih saran yang positifnya itu ya kami ucapin terima kasih karena udah dukung perjalanan tim Galeri Project. Bagi yang masih bertanya-tanya ataupun apa itu ya bisa sih langsung kontak ke channel Galeri Project ataupun di IG, ada juga kan di situ WA-nya tim Galeri Project juga. Baik pemirsa, bukan tadi yang telah saya bilang, bukan sok pintar, mungkin menunjukkan keilmuan-keilmuan yang kami dapat tentang itu tujuannya yang nanti kita diambil hikmahnya dan pelajaran untuk kami semua, dan semoga ini juga untuk ada edukasi untuk pemirsa juga. Dan saya tak lama-lama ataupun tidak panjang lebar karena mungkin waktu gitu kan, dan keadaan seperti tidak memungkinkan. Nah, yang intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan dalam hati Anda. Kami semua minta maaf dan mohon pemirsa semua bantu kami dengan cara mendukung atau kritik dan sarannya yang membangun gitu kan. Oke, jadi itu udah Mang Atang udah. Mbak Hitam atau Erik mau nambahin? Enggak, berarti udah cukup sekian. Karena udah nggak ada nambah ya, di selanjut mungkin sampai jumpa di mungkin kita penelusuran ataupun bisa juga pemirsa nih mau request kalau ataupun tanggapan yang acara kita buat hari ini seperti apa, itu nanti di kolom komentarnya. Mana tahu ada juga yang mau request mau kita bahas sesuatu yang lain, bisa langsung di komen atau bisa juga ke IG-nya Galeri Project, juga bisa langsung ke
nomor WA yang tertera di link channel Galeri Project ini. Dan juga jangan sampai bosan yang baru mampir di channel Galeri Project. Kami harapkan supaya dukung channel Galeri Project, subscribe, terus juga dukungannya dengan like, juga share video kami biar kami terus berkembang. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita di channel Galeri Project. Sampai jumpa di penelusuran kita ataupun perjumpaan tim Galeri Project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.